Tes. Oke, selamat pagi Pak Hengki. Selamat pagi. Nah, seperti yang kemarin saya sudah telepon ya Pak Hengki ya. Kebetulan saya di sini akan membantu Pak Hengki bagaimana menjelaskan tentang program pendidikan apa sih yang saya kuis punya. Kan kemarin saya bilang kita punya program pendidikan yang cukup bagus nih Pak. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Hengki baru punya anak baru lahir ya? Iya, betul. Umur berapa Pak Hengki? Baru 1 tahun. Oh, baru setahun ya. Kira-kira namanya udah ada? Nama ya udah ada lah. Siapa Pak namanya? Namanya, aku mau tahu sih, Mas. Ya, saya perlu tahu namanya. Oh, Kan gitu. biasa kan soalnya nama itu kan nama paling penting ya. Hmm. Jadi seseorang itu biasa kasih nama itu pasti punya arti yang tersendiri gitu buat setiap orang tua gitu. Namanya sih Herwin. Oh, apa ada artinya, Pak? Sebenarnya sih ya cuma ngambil dari Winnie aja supaya jadi pemenang. Wih, keren banget. Saya yakin tuh bakal jadi pemenang tuh nanti gedenya. Mungkin sama kayak Bapak kali. Minimal menang badannya lah ya, Pak ya. Bisa. Oke, kembali ke sini, Pak. Jadi gini, tentunya setiap bagi orang tua pasti kita mau punya yang terbaik buat anak-anak kita. Setuju ya? Setuju. Mau punya masa depan juga yang terbaik buat setiap anak-anak kita. Ya pasti. So, kalau semua orang tua ditanya nih, pasti mereka mau minimal punya anak-anak yang punya pendidikan jauh lebih tinggi daripada dia. Setuju Ya, nggak? pasti. Misalnya saya S1, mungkin saya mau anak saya kalau bisa sampai S2, kalau perlu. Nah, cuman masalahnya adalah semuanya itu kan butuh biaya, setuju ya? Setuju. Dan biaya pendidikan itu sekarang cukup tinggi di Indonesia ini. Nah, saya akan hari ini akan mencoba membantu nih Pak. Jadi kita sharing aja ya. Saya akan coba bantu. Sebenarnya berapa sih biaya yang Bapak butuhkan nanti ke depan harinya? Tentunya dengan tahunya kebutuhan ini, Bapak akan tahu nih masih nabung berapa sebenarnya dari sekarang. Oh, maksudnya untuk anak saya punya nanti sekolah gitu ya. Ya, betul. Nah, kurang lebih ini Bapak bisa lihat di sini ya. Ini saya punya gambar. Saya sudah bikin survei. Ini adalah tentang biaya kuliah tahun ini, Pak, 2015. Nah, tentunya kan gini ya, Pak ya. Kalau Bapak mau kuliahkan anaknya di kedokteran, tentunya budget yang harus disiapkan dari sekarang nabungnya pasti lebih banyak dibanding tabungnya untuk kuliah bidang manajemen. Ya. Ya. Nah, kira-kira Pak, si Erwin nanti Bapak impiannya mau kuliah di bidang apa Pak dia? Kayaknya sih keuangan aja. Keuangan. Di mana Pak kira-kira kampusnya? Bisa di BINUS, Untar, UPH, YAI, bisa Unggul. Mungkin antara UPH atau BINUS kali. UPH aja deh. UPH ya. Berarti kalau kita lihat di sini angkanya kurang lebih sekitar 135.500.000 ya. Oke. Nah, angka ini saya kasih tahu dulu Pak nih. Angka ini adalah angka yang dari dia masuk sampai dia lulus kuliah, tapi dengan catatan dia lulus dengan predikat terbaik. Dengan predikat terbaik artinya Ujian masuknya nilai A lah gitu ya. Kalau mohon maaf kalau misalnya ternyata dia agak kurang dari itu pasti lebih mahal daripada ini. Dan ini belum termasuk transport, kos-kosan kalau ada, makan, uang buku dan lain-lain itu belum termasuk. Jadi benar-benar ini buat uang SKS doang. Ya, biasanya plus-plus lah dari sini ya. Oke, berarti setuju ya Pak ya, UPH ya. Nah kan Erwin baru lahir ya, kemarin kalau nggak salah baru sebulan ya. 1 tahun. Oh, setahun. Nah, tentunya waktu nanti dia kuliah kan butuh kurang lebih masih ada sekitar 17 tahun lagi kan dari sekarang kan. Iya. Nah, berarti kan dana yang dibutuhkan pasti tentunya nggak bakal segini, Pak. Pasti bertambah. Kenapa? Dengan adanya inflasi pendidikan 15-20% per tahun. Nah, menurut Pak Hengki, kira-kira Pak, angkanya sekarang kan 135 nih. Kira-kira 17 tahun kemudian jadi berapa, Pak? Dengan inflasi 15% per tahun. Bisa berkali-kali lipat berarti ya. Setuju. Kira-kira pernah estimasi berapa? 400-an. 400 something ya. Ya. Oke. Nah, saya sudah bikin sebuah program, Pak. Ini buat membantu Pak Hengki buat hitung. Nah, ini programnya namanya kalkulator pendidikan gitu. Oke, nama anaknya tadi Erwin ya. Erwin, nama Bapak di sini Hengki. Lalu umur anaknya setahun ya. Iya. Tadi kuliahnya mau di apa tadi? UPH. UPH, jurusan manajemen ya. Oke. Benar ya, 135.500 ya. Betul. Nah, dengan estimasi inflasi pendidikan mau yang berapa, Pak? 15, 10%? 15 aja saya masukin ya. Nah, kurang lebih, Pak. Ternyata jadi 700, Pak. Tadi Bapak estimasi 400 ya. 400. Ternyata kenyataannya adalah dengan waktu nanti dia waktu kuliah, Pak, biaya yang Bapak butuhkan adalah 716 juta. Luar biasa ya angkanya ya. Sangat menakjubkan. Nah, ini yang kadang-kadang, Pak, mohon maaf, banyak dari kita kadang-kadang nggak tahu. Kita pikir angkanya segini, padahal kenyataannya itu bertumbuh sampai segini.
Kenapa banyak anak-anak yang hari-hari ini kita bisa lihat ya banyak yang nggak kuliah langsung kerja, kenapa? Karena orang tuanya tidak siapkan angka ini Pak. Mereka pikir angka segini, mereka nabung untuk yang ini, untuk yang 135 juta ini. Pada kenyataannya ternyata membengkak sampai 716 juta. Kebayang nggak Pak, suatu hari nanti ketika nanti anak Bapak mau kuliah, dia nanya nih ke Bapak, Papa, aku mau kuliah dong. Terus Pak Hengki tentu bertanya dong, berapa sih total biaya kuliahnya? Kalau Bapak Hengki nggak siapin dari sekarang, Pak Hengki akan kaget. Dan mungkin ini yang bakal terjadi. Sore ya nak, kuliahnya tahun depan ya. Atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tergantung apa? Tergantung budget yang kita punya. Nah, saya yakin lah Pak Hengki kan pasti kan orang tua yang sangat sayang sama anak. Kelihatan banget lah sekarang bagaimana Pak Hengki didik anak segala macam. Nah, tentunya juga pasti Pak Hengki mau yang terbaik dong buat anaknya kan. Nah, kira-kira Pak Hengki sudah belum Pak Hengki sekarang siapin tabungan pendidikan buat anak Bapak? Kalau untuk 700 sih kayaknya belum ya, karena nggak nyangka sampai sana. Oke, sudah pernah dipisahkan belum khusus buat tabungan pendidikan doang yang tidak diotak-atik? Nah, karena saya banyak ketemukan yang terjadi adalah orang bilang rupiahnya belum udah, tapi digabung semua Pak. Ada. Tabungan BCA, kalau kondangan ya ambil dari situ, buat renovasi rumah ya ambil dari situ. Ini udah dipisahkan. Sebulan ya kira-kira sekitar 1 juta. Oke, itu berarti bagus banget. Nah, kita lihat ya Pak ya sini ya. Nah, misalkan contoh tadi Pak Hengki bilang, waduh saya belum punya tabungan sama sekali, saya masih digabung seperti kebanyakan orang gitu ya. Kalau kayak Pak Hengki berarti Pak Hengki cukup luar biasa Pak, jarang ada orang yang Bapak. Itu. Nah, contoh misalnya nabung di bank dengan bunga 1%, maka Pak Hengki membutuhkan menabung sebesar 3,2 juta per bulan selama 17 tahun, maka Pak Hengki akan dapat angka segini, di mana dengan bunganya nanti Pak Hengki akan mendapatkan angka 716 juta. Jadi dengan menabung 3,2 juta per bulan, ya, selama 17 tahun, Pak Hengki akan mendapatkan uang sebesar ini nanti buat dana kuliah. Itu kalau nabung di tabungan biasa. 3 juta? Ya, 3 juta per bulan. Nah, seperti yang saya bilang tadi di Sequis, kita punya produk yang bagus banget, di mana Pak Hengki tidak perlu menabung selama 17 tahun, bisa 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, atau 12 tahun. Lalu total yang Pak Hengki nabung tidak perlu sampai sebesar 653 juta. Dan kalau ini tadi cuma tabungan di bank cuma dapat buat kuliah, saya bisa membantu Pak Hengki memberikan tetapan buat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kira-kira Pak Hengki tertarik kan? Dengan dana yang lebih cepat, nabungnya nggak perlu segini lama, nggak perlu segini besar, dan dapatnya bisa buat SD, SMP, SMA, dan kuliah, bukan cuma sekedar kuliah. Dan dananya pasti. Tertarik nggak Pak kalau ada program gitu? Kalau memang bisa ada program seperti itu sih tertarik ya, karena kan artinya lebih murah biaya yang saya keluarkan. Ya, betul. Nah, kita lihat ya Pak ya. Nah, saya akan kasih lihat bagaimana sih produk Sequis. Nah, ini biasa kita klik di sini, fungsi Sequis. Nah, ini ada umur ya. Ini kan ada umur anak dalam kandungan, ada 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, Pak Hengki tadi anaknya setahun ya. Saya klik di sini ya. Ini kan tulisan klik tanda plus ya. Klik di sini. Nah, ini dia Pak kurang lebih. Tadi total biaya kuliah segini ya, 716 ya. Betul. Nah, kita nabungnya cepat Pak. Kita cuma nabung 3 tahun doang. Nah, untuk 3 tahun pertama, Pak Hengki cukup menabung sebesar 133 juta selama setahun. Jadi 3 tahun Pak, 133, 133, 133. Nanti yang Pak Hengki dapatkan adalah kuliah dapat, SMA dapat, SMP dapat, SD dapat. 133 juta setahun. Ya, nah saya tahu pikiran Pak Hengki. Pasti Pak Hengki, gila duit dari mana? Gua aja kayak nggak punya tabungan segitu. Betul. Nah, tenang aja Pak Hengki. Ini adalah contoh ilustrasi. Tentunya gini, kalau Pak Hengki bilang, aduh Pak Andi berat banget 133, saya belum punya keuangan sampai kayak gitu. Gimana dong? Kita punya 3 cara Pak Hengki. 4, sorry. Yang pertama adalah perpanjang waktu menabung. Kalau ini kan 3 tahun ya, kita bikin aja 6 tahun, 9 tahun, atau 12 tahun. Nah, kalau Pak Hengki lihat di sini 6 tahun jadi 66 juta, 75 juta. Ini 3 tahun pertama, ini 3 tahun kedua. Kalau 9 tahun segini, ini yang 12 tahun segini. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua Pak Hengki. Yang kedua, mau nggak mau Pak Hengki harus kerja lebih giat. Cari duit semakin banyak. Iyalah, akan mau kumpulin duit juga buat nabung buat pendidikan anak. Kalau nggak susah dong kita. Atau yang ketiga Pak Hengki, bolehkah dengan segala kerendahan Pak Hengki, standar kampusnya mungkin turunin Pak Hengki? Kalau tadi kan kita pilihnya UPH ya, mungkin turun sini jadi misalnya YAI atau IB, dan mungkin akan jauh lebih bawah itu. Nah, kira-kira dari solusi ini mana yang menurut Pak Hengki yang
Pak Hengki mau? Perpanjang waktu menabung, mengurangi standar kampusnya, atau yang ketiga Lebih giat kerja. tiga kerja. Kira-kira yang mana Pak? Kayaknya kalau untuk standar kampus, saya mau anak lebih bagus. Susah ya buat Ya, diturunin ya. kayaknya susah untuk diturunin. Oke, berarti pilihannya tinggal dua Pak, antara perpanjang waktunya atau kalau enggak ya perpanjang waktu itu lah sama kerja lebih giat. Nah tentunya kalau kerja lebih giat ya nanti kita akan bantu bahas lah Pak gimana caranya Bapak bisa dapat tambahan yang lebih lagi. Nah mungkin bagaimana dengan solusi yang pertama Pak? Kalau diperpanjang waktunya Pak, misalnya contoh Bapak nabung 9 tahun aja, itu cuma sekitar 4 jutaan Pak per bulan. Juta per bulan. Cukup berat juga ya. Secara kemarin ini saya udah sisihkan sebulan sekitar 1 juta paling bisa untuk anak. Oke, kalau nggak gini deh, mungkin saya akan bantu kasih apa sih keunggulan produk kita. Jadi baru nanti Pak Hingga bisa lebih bahas lah. Tentunya juga ini bisa di customize Pak. Yang tadi saya kasih lihat adalah benar-benar Pak Hingga tidak perlu menabung lagi buat kuliah Bapak cukup. Buat kuliah anak Bapak cukup. Tapi dengan bikin seperti ini, tentunya bisa di customize. Pak Hingga bilang mau nabung 550.000, 1 juta, 1,5 juta, silakan Pak, perbolehkan banget. Dengan hasil yang manfaat yang sama dapat. Secara persentase ya. Oke, mungkin saya kasih lihat contoh yang ini ya, yang misalnya 6 tahun. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pembayarannya cukup 3 tahun 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama polis yang ini, 3 tahun kedua polis yang ini. Kenapa sih saya nggak bikin langsung 6 tahun sekaligus satu polis? Kenapa? Karena mungkin kalau saya bikin langsung satu polis bayar 6 tahun Pak, per tahunnya Bapak mungkin bisa bayar sekitar 80 jutaan. Itu lebih mahal dengan manfaat yang sama. Nah untuk itu kebetulan saya bikin ini buat anak saya Pak. Jadi saya cari yang paling murah buat anak saya. Jadi percayalah ini pasti paling murah. Nah kita bikin ini. Jadi pertama adalah lebih murah. Yang kedua alasannya adalah saya split resiko Pak. Tentunya dalam menabung kita nggak bisa pungkiri usia orang tua itu resiko itu hidup penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu resiko terjadi sama papanya atau mamanya. Ya kita sih berharapnya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya terjadi, saya sudah split resikonya. Nah, mungkin saya kasih contoh yang ini ya, yang 6 tahun ya. Tinggal klik di sini, ilustrasi 6 tahun. Nah, ini. Nah, terus lalu lihat ini ya, umur anaknya kan 1 tahun tadi ya. Kita klik lagi di sini Pak, seperti tadi. Nah, ini manfaatnya Pak Pengki. Nah, ini. Jadi, tadi kan 66 juta di tahun pertama sampai tahun ketiga ya. Lalu polis kedua setelah tahun keempat saya masuk lagi, ini 75 juta. Kenapa lebih mahal? Ya karena umur kan bertambah. Umur Pak Hengki bertambah. Gitu. Nah, polis yang pertama Pak yang ini akan dapat manfaat seperti ini. Waktu masuk ke SD, dia dapat 21 juta. Kemudian SMP dapat 43 juta, SMA 65 juta, dan buat kuliah ini 71 juta. 358 juta. Nah, lalu yang polis kedua yang saya ambil ini manfaatnya juga sama. Tapi kenapa yang ini nggak dapat? Karena sudah lewat Pak. Kan anaknya tadi umur setahun ya, 1 tahun tambah 3 udah 4. 4 tambah 3 sudah 7 tahun. Artinya sudah lewat SD. Nah, saya akan berikan sebelum masuk Pak jenjangnya. Jadi karena udah lewat, makanya ini nggak dapat. Jadi ini nggak dapat, cuma dapat yang ini doang. Nah, dapatnya ini saya akan usahakan nanti di bulan yang sama saya datang ke Pak Hengki. Jadi 3 tahun kemudian saya akan datang di bulan yang sama supaya turunnya uangnya bisa berbarengan. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau pengen lihat di sini buat kuliahnya total adalah 716 juta. Dan ini sama persis dengan jumlah yang ini ya. Oke. Bahkan Pak Hengki sebenarnya dapat bonus. Bonusnya apa? Bonusnya adalah ini Pak. 21 juta untuk SD, 86 juta buat SMP, 130 juta buat SMA. Oke. Lalu kalau misalnya Pak Hengki bilang, kalau saya nabung di bank bedanya apa? Nah, ini seperti ini saya kasih lihat ya. Nah, ini kalau nabung di bank, asumsi lah, misalnya nabung di bank bunga 1%. Ini nggak ada, ceritanya Bank Andi Pak, ini nggak ada potongan administrasi ya. Padahal sama-sama kita tahu ada administrasi setiap bulan. Contoh, 66 juta, Bapak punya bunga segini. Nambah dong duitnya ya. Nambah. Sama nih Pak, tahun kelima kita tarik sebesar 21 juta. Besar ini ya. Tarik, berkurang tuh, makanya. Lalu sama nih, tarik, berkurang lagi. Nah, Bapak bisa lihat di tahun ke-18, waktu kita tarik buat kuliah, kita udah selisih Pak. Jadi selisihnya Bapak nabung di Sekus sama di bank adalah 493 juta. Lalu kalau Bapak bilang, waduh Pak Andi, segini mah saya pasti masukin di deposito, betul ya? Nah, kita lihat Pak, kalau deposito gimana?
Nah, ini saya kasih compare by deposito. Nah, sebenarnya kalau nabung di by deposito, Bapak sebenarnya ini sebanding dengan bunga sekitar 7,3. Kenapa? Kita lihat ya. Kalau saya ganti 7,2, Pak, ini sudah minus, Pak. Ya. Jadi boleh nggak saya bilang 7,3? Boleh ya. 7,3. Nah, ini. Ya, sama ya, Pak. Bunga 7,3 kurang lebih. Jadi, dengan Bapak ambil program Sequis, yang pertama manfaat Bapak adalah dana yang ini turun sesuai jadwal, dan ini adalah dana pasti, Pak. Yang pertama, Bapak tidak perlu takut dengan krismon, tidak perlu takut dengan resesi ekonomi, dan ini pasti turun sesuai jadwal. Itu sudah dijamin oleh Sequis. Seperti yang tadi saya jelaskan tentang produk Sequis, tentang company kita ya, Sequis ya. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua adalah akan memberikan rasa aman, Pak. Kenapa? Namanya tadi saya bilang hidup penuh dengan resiko, Pak. Kalau terjadi resiko misalnya di tahun ke-7, kita lihat di bank dulu ya, gampang ya. Tahun ke-7, misalnya saya meninggal sebagai orang tua. Berapa uang yang saya punya, Pak? Berarti hanya 400. 414 juta, setuju ya? Nah, kita lihat compare dengan yang di Sequis, Pak. Kalau tahun 7 saya meninggal, maka yang terjadi adalah, misalnya ini dua-duanya pakai nama saya. Yang pertama adalah saya dapat uang sebesar 433 juta turun buat uang meninggal saya, uang warisan tepatnya, buat anak saya kuliah. Plus, dana ini Pak tetap diberikan sesuai jadwal, walaupun saya sudah tidak ada. Jadi yang Bapak dapat adalah 433 ditambah ini semua, Pak. Berarti sekitar 1,3 M. Nah, kenapa saya bilang memberikan rasa aman? Dengan Bapak masuk produk ini, menabung di sini, sebenarnya kan hampir sama dengan Bapak pertama nabung di bunga bank sekitar 7,3. Oke, satu. Dengan dana fix ya. Kalau deposito kan bisa naik turun tergantung suku bunga BI. Nah, yang kedua adalah ini dana pasti. Yang ketiga, memberikan rasa aman, Pak. Jika terjadi apa-apa, amit-amit nih, misalnya kita terjadi sesuatu resiko yang tidak kita inginkan, Bapak tetap bisa tenang, bisa meninggalkan dengan tenang bahwa anak Bapak akan tetap bisa kuliah. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi ya, Pak ya. Bayangkan Pak, ketika 17 tahun kemudian si Erwin kuliah, atau mungkin gampang misalnya anak saya nih ya, anak saya Rehan namanya kuliah. Ada dua pilihan yang saya bisa kasih buat anak saya. Yang pertama adalah saya kasih surat buat Rehan, bunyinya seperti ini. Rehan, anakku sayang, maafkan papa ya, karena papa tidak bisa nemenin kamu waktu kamu wisuda, papa tidak bisa nemenin kamu waktu kamu kuliah. Tapi tenang saja, papa sudah siapkan segala biaya pendidikan dan pendidikan kamu, sehingga ketika papa hari ini mungkin nggak bisa nemenin kamu, kamu tetap bisa kuliah dengan baik. Atau yang kejadian yang kedua Pak, seperti ini. Nah, kita kasih surat pada anaknya bilangnya gini, anakku maafkan papa ya, papa pikir papa nggak bakal kenapa-napa sampai kamu lulus kuliah, tapi ya pada daya Tuhan ngomongnya beda, karena papa pikir nggak bakal kenapa-napa ya papa nggak siapin apa-apa, sehingga sekarang ya mungkin kamu masih kerja banting tulang, mungkin kamu juga nggak bisa kuliah, dan papa juga nggak bisa temenin kamu. Maafkan papa ya, karena memang papa waktu itu kurang bijak dari siapin pendidikan kamu. Nah, kalau Pak Hengki disituasikan dengan seperti ini Pak, Bapak kira-kira suka yang mana? Suka yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, sama saya juga suka yang pertama Pak. Tapi Pak, masalahnya gini, bisa nggak yang pertama ini Bapak dapat di bank? Nggak bisa ya Pak. Kalau di Sequis menurut Bapak bisa nggak? Kalau dari saya tadi cerita. Betul Pak, bisa banget di Sequis. Jadi memberikan rasa aman yang lebih lagi buat kita sebagai orang tua memastikan anak kita bakal bisa kuliah nanti. Nah, gimana Pak? Bisa saya bantu Pak? Ini kira budget yang Bapak mau berapa ya? 1,5 juta atau 2 juta?